Oke. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada awak media, teman-teman media, Mas Alam, Mas Sunarno dari Singgalang, Mas Harif dan Mbak Fira dari RRI, dan Mbak Desi. Selamat datang, kami ucapkan kembali di telekonferensi kami Istanbul Daring 2020. Sebelum kita lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua narasumber kita, sebagai pembuka saya akan sedikit menceritakan SI ini. Jadi SI ini adalah Simposium Amerika Eropa yang dilaksanakan tiap tahunnya oleh PPIDK Amerika Eropa atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia Kawasan Amerika dan Eropa. Nah, acara ini diselenggarakan tiap tahun dan berganti tuan rumah tiap tahunnya juga. Kebetulan tahun ini tuan rumah dipegang oleh dan sebenarnya acara ini akan dilaksanakan di tepatnya di kampus Istanbul Sabahattin Zaim University atau IZU yang kita sebut, itu berlokasi di Istanbul, Turki. Nah, karena situasi dan kondisi kita sedang berada di pandemi global atau di COVID-19 ini, maka SI ini diselenggarakan secara online atau daring. Yang mana kita ketahui acara ini berlangsung dari tanggal 26 Juni sampai 28 Juni hari ini, hari terakhir. Nah, jadi sudah berlangsung selama 2 hari kemarin. Hari pertama dan hari kedua itu ada webinar dan juga forum grup diskusi, dan juga sedikit rapat internal dari PPI Amerop itu sendiri. Nah, jadi seperti itu kurang lebih informasi tentang SAE, dan SAE ini adalah SAE yang ke-7. Sudah 7 kali dilaksanakan, dan yang di Istanbul ini ada yang ke-7. Baiklah, langsung saja kepada narasumber kita yang pertama adalah Mas Khairul Anam. Ya, beliau adalah Ketua Pelaksana SAE Istanbul Daring 2020 dan juga sebagai PJ Pas PPIDK Amerop dan juga Ketua PPI Ceko. Nah, beliau mengambil PhD di Ceko, yang PhD in Public Policy Charles University Praha. Dan yang narasumber kedua kita ada Muhammad Fajar Haki Ismaya. Beliau adalah ketua dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia Kawasan Amerika Eropa atau koordinator PPIDK Amerop. Beliau mengambil studi masternya di Kocaeli University, Turki. Dan baiklah, langsung saja ke narasumber yang pertama kita, Mas Khairul Anam akan menjelaskan sedikit tentang hari pertama kita di SAE Istanbul Daring 2020 ini, dan juga menjelaskan webinar-webinar yang telah kita laksanakan. Baik, langsung saja kepada Mas Khairul Anam, kami persilakan. Terima kasih moderator Mas Fauzul Asmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Muhammad Fajar Haki Ismaya selaku koordinator PPIDK Amerop, para rekan-rekan media, Mas Saiful Syariful Alam, Mas Sunarno, Mbak Desi, Mas Heri, dan Mbak Fira dari RRI. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini atau pagi waktu Eropa dan waktu Turki. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan juga buat kami, rekan-rekan sudah hadir dan bisa sharing pengalaman dengan apa yang sudah kami lakukan selama 1 hari kemarin. Seperti yang disampaikan Mas Fauzul tadi, simposium ini adalah simposium ke-7, di mana simposium yang sebelumnya, yaitu tahun 2019, dilaksanakan di Barcelona. Dan
tahun ini kita akan menentukan siapa the next symposium tahun depan. Mungkin nanti Mas Haki kapasitasnya yang akan menjelaskan karena terkait kongres yang sudah dimulai tadi malam. Seperti yang disampaikan moderator, saya sedikit bercerita tentang apa yang sudah terjadi hari pertama, yaitu tanggal 26 Juni. Setelah itu mungkin setelah saya, Mas Haki, nanti kita feel free diskusi ya secara terbuka dengan rekan-rekan, mungkin apa yang ingin ditanyakan dan informasi apa yang mungkin ingin digali, sehingga informasi kami tersampaikan dengan baik kepada publik. Webinar pertama kemarin disampaikan oleh Menristek Bapak Profesor Bambang PS Brojonegoro, PhD. Kebetulan beliau adalah dekan saya dulu waktu saya masih bachelor di Universitas Indonesia. Beliau menyampaikan materi tentang digitalisasi ekonomi terhadap pembangunan Indonesia. Saya lihat memang Prof. Bambang mencoba mengarahkan materi terhadap bagaimana dampak riset dan teknologi kepada Indonesia, kepada masa depan, dan kepada kita mahasiswa di Eropa. Karena apa yang beliau sampaikan kemarin lebih kepada bagaimana mengintegrasikan penelitian, pengembangan, dan kajian. Terutama kita bicara reserve energy, lalu bicara triple helix, lalu bagaimana inovasi by evidence base, lalu bagaimana tentang R&D yang tidak hanya didukung oleh pemerintah maupun mahasiswa, tapi juga didukung oleh swasta. Karena swasta sebagai investor maupun sebagai user juga perlu diajak kolaborasi dan elaborasi. Kemudian Prof. Bambang juga saya notice kemarin menjelaskan tentang bagaimana kita harus beradaptasi terhadap kondisi pasca pandemi COVID-19. Karena kita tahu digitalisasi ini kayak newbie gitu buat Indonesia, kayak hal yang baru. Jadi masih belum mainstream banget. Jadi seolah-olah bahkan terkadang pemerintah juga masih agak ragu-ragu misalnya apakah misalnya melakukan rapat secara daring ini acceptable atau tidak. Ini masih mulai saya lihat masih mulai baru mencoba karena saya lihat berita di Indonesia pengadilan sudah mulai daring, lalu beberapa rapat-rapat mulai daring. Jadi ini kita mulai masuk ke dunia baru yang pendapat saya pribadi juga ini juga ke depan bukan hanya menjadi new normal ya, tapi menjadi suatu kepastian karena mau tidak mau teknologi akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Lalu saya notice juga beliau bicara tentang entertainment online, supply chain 4.0, lalu tentang bagaimana e-commerce, fintech, dan urban planning ini juga menjadi supporting dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan kemarin memang ketika berlangsung acara webinar yang disampaikan oleh Prof. Bambang. Salah satu pertanyaan yang muncul dari Safran Bilahi di Turki itu menyampaikan tentang bagaimana penggunaan triple helix di Indonesia menuju society 5.0 karena kita tahu Indonesia masih baru merambah di mana society 5.0 ini yang didengungkan oleh PM Jepang di tahun 2016 sekarang sudah mulai dikenal oleh masyarakat apalagi pasca Covid mau tidak mau society 5.0 Industrial Revolution 4.0 menjadi sesuatu keharusan. Kemudian Prof. Bambang menjelaskan bahwa contoh yang diambil kemarin itu adalah Swedia sebagai one of the most innovation countries in the world, di mana kunci pelaksanaan triple helix itu akan berjalan dengan baik kalau memang diintegrasikan dengan teknologi, didukung oleh pemerintah dan masyarakat juga aware gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu kendala di Indonesia karena kita tahu tidak seluruh masyarakat Indonesia itu melek teknologi seperti halnya masyarakat di Eropa Barat, di Amerika Serikat atau beberapa negara maju seperti Korea, Jepang, dan China. Lalu kemudian kebetulan juga saya kemarin mendapatkan kesempatan bertanya juga kepada Pak Menteri tentang riset. Karena kita ketahui bersama dana riset Indonesia dibandingkan PDB itu masih sangat kecil sekali dibandingkan negara maju lainnya.
Lalu saya bertanya, ada banyak constraint dan kendala yang dihadapi oleh periset di Indonesia, sehingga banyak periset berpikir, buat apa saya riset di Indonesia, mending saya riset aja di luar negeri. Nah, ini sangat disayangkan karena saya sebagai bagian dari PPI melihat potensi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, tidak hanya di Eropa maupun Amerika, tapi di Asia maupun di Timur Tengah, itu sangat besar sekali. Dan ini sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah, masalah utamanya adalah birokrasi. Ini yang saya kemarin tanyakan kepada beliau, dan jawaban beliau memang butuh political will dari pemerintah. Dan momentum COVID-19 ini harus dimanfaatkan untuk kita aware bahwa riset ini perlu gitu loh. Karena COVID-19 ini kan salah satu bagian penelitian di bidang epidemiologi, di bidang kesehatan, yang sudah sebenarnya dikembangkan oleh beberapa negara sebelumnya. Nah, kita agak terlambat. Nah, dengan momentum ini, Menristek kemarin menyampaikan sudah saatnya pemerintah menjembatani akademisi dengan industri, tidak hanya di bidang COVID, tapi di bidang lainnya juga gitu loh. Nah, pertanyaan saya kemudian disambung lagi oleh Mas Wisnu Iriawan, Ketua PPI Perancis, di mana riset seringkali yang menjadi fokus itu adalah riset yang di bidang teknologi, kesehatan, dan lain-lain. Padahal ada juga riset di bidang humaniora, sosial, yang seringkali agak terabaikan ya. Akan tetapi Pak Menteri menyampaikan bahwa jangan khawatir, karena apapun itu riset, meskipun di bidang humaniora, itu perlu untuk dikembangkan sebagai contoh beberapa hasil riset yang sudah terpublikasi tentang sistem irigasi, subak, dan pandangan COVID-19 di Bali, di mana meskipun Bali menjadi epicentrum wisatawan asing di Indonesia, tapi faktanya yang menjadi epicentrum pandemik ini justru di Jakarta, yang terbaru akhir ini malah sudah disalib sama Provinsi Jawa Timur. Nah, ini juga menarik gitu loh. Kalau kita juga mengkaji dari sisi sosial dan sisi masyarakat. Itu dari webinar yang pertama. Lalu kemudian webinar kedua, itu bicara tentang bagaimana implementasi big data, supply chain, lalu public service yang kemarin disampaikan oleh Bapak Setiawan Pramana dari BPS, lalu Komisioner KPU Bapak Firian, yang menyampaikan bahwa setiap kegiatan saat ini itu sudah sangat membutuhkan big data. Big data, teknologi, supply chain ini menjadi sesuatu yang harus menjadi bagian hidup kita. Jadi bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang aneh gitu loh. Karena saya secara pribadi memang melihat kondisi pandemik ini kayak flashback gitu loh ke zaman saya masih kecil, di zaman ketika saya nonton film Doraemon gitu. Kita melihat orang bicara dengan komputer dengan itu kayak seperti mungkin nggak sih? Ternyata sekarang itu sesuatu hal yang menjadi bagian hidup kita gitu. Nah, ini yang kemarin juga saya lihat disampaikan bahwa teknologi akan menjadi kontributor utama terhadap kemajuan bangsa ke depan, karena kita lihat juga negara-negara maju ini sekarang yang terlihat maju adalah yang memang teknologi dan ekonominya sangat berkembang secara pesat gitu. Nah, di sini menurut Pak Setia Pramana, butuh akademisi dan pemerintah yang bersama-sama untuk berkontribusi dan berkolaborasi. Karena tidak hanya bisa pemerintah sendiri, tapi juga butuh dukungan dari akademisi. Lalu saya ingin menyampaikan webinar yang ketiga dari Rektor ITB, Prof. Dr. Arif Satria, di mana peran digitalisasi dalam bidang pertanian ini sangat penting juga, karena Prof. Arif Satria menyampaikan sekarang banyak petani, pekebun yang itu butuh input informasi, di mana input informasi itu sekarang tidak hanya didapat dari pengalaman masa lalu, tapi juga dari sisi digital. Nah, kebetulan saya juga dengar dari beberapa rekan-rekan yang coba mengembangkan e-commerce, jadi sumber daya alam
menghubungkan antar desa dengan desa. Jadi sebagai contoh desa A dengan desa C. Desa A penghasil misalnya penghasil madu, penghasil beras. Dengan desa C misalnya nelayan atau yang menghasilkan ikan dan sebagainya. Ini bisa saling bertukar informasi sehingga memutus rantai distribusi yang akan menurunkan harga. Karena secara ekonomi rantai distribusi ini adalah penyuplai harga pokok, harga sehingga dari produsen menuju konsumen ini deviasinya bisa cukup besar. Lalu saya coba sedikit cerita tentang kemarin ada juga webinar yang keempat yaitu di bidang education yang disampaikan oleh Rektor University Sabahattin Zaim Istanbul, Profesor Dr. Mehmet Bulut, di mana beliau menyampaikan tentang academic impact on digital education. Seperti kita ketahui bersama, sebelum kita tadi diskusi, kita beberapa rekan-rekan juga menanyakan tentang edukasi secara jarak jauh. Nah, ini mungkin menjadi hal yang nanti akan biasa, di mana mungkin sebelumnya kita masih baru gitu loh. Nah, karena ke depan pasca pandemi ini seperti yang kami rasakan mahasiswa di Eropa, ya sebagai contoh saya di Ceko ya. Di Ceko itu kasus pertama muncul 1 Maret. Lalu tanggal 10 kita udah mulai shutdown dan tanggal 14 kita lockdown. Hingga hari ini perkuliahan dilakukan secara online. Dan hingga September informasinya masih akan dilakukan secara online. Kita belum tahu apakah nanti Oktober masuk winter semester kita sudah mulai tatap muka secara fisik. Nah, ini kita masih menunggu perkembangan dari Kementerian Kesehatan di Republik Ceko. Nah, beberapa negara lain, tidak hanya Ceko, Jerman, Perancis, dan hampir di seluruh dunia itu sudah menggunakan media-media seperti Zoom, Google Meet, atau StreamYard, dan lainnya sebagai media untuk menyampaikan edukasi, menyampaikan perkuliahan, menyampaikan seminar, sehingga mahasiswa tidak perlu hanya harus datang ke kampus. Di mana kalau dulu, setahu saya di Indonesia, bahkan kuliah jarak jauh itu buat rekan-rekan yang PNS itu tidak bisa diterima oleh BKN ketika mereka mengajukan syarat ijazah gitu. Nah, ini mungkin akan menjadi hal baru dan penyesuaian ya bagi pemerintah ketika perkuliahan jarak jauh yang dilakukan secara online yang akan menjadi hal biasa itu mau tidak mau harus diterima. Dan hal menarik yang saya catat kemarin dari Profesor Mehmet Bulut, beliau menyatakan di 2030 atau 2050, beliau percaya Turki dan Indonesia akan menjadi top 5 of the world economic in the future, leader yang di young generation yang akan menjadikan peran di dunia secara leadership baik di Asia maupun di belahan dunia secara keseluruhan. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan tentang webinar yang kelima di bidang art and education yang disampaikan oleh rekan kolega kami yaitu Puspita Ayu Permatasari, PhD candidate, ketua PPI Swiss dan juga kemarin disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid PhD, di mana salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan siang hari ini yang menarik di webinar kelima, karena saya menjadi salah satu bagian kontributor dari apa yang dilakukan oleh Mbak Ayu. Indonesia saat ini memiliki apps yang sudah diintegrasikan dengan AI, artificial intelligence, untuk merecognize, untuk mengenali batik-batik, motif-motif batik yang ada di Indonesia. Jadi sebagai contoh dengan apps itu misalnya ini ada motif batik gitu loh. Nanti kita scan gitu, dia akan memberikan informasi. Nah, ini menjadi hal baru buat kita dan informasi yang disampaikan Bayu itu sudah terdaftar di UNESCO dan ini menjadi suatu kebanggaan karena apps ini dihasilkan, diproduksi oleh anak bangsa kita sendiri yang sangat kita bisa banggakan karena dengan apps ini kita bisa melestarikan budaya Indonesia, batik terutama, yang itu sudah mulai ada bahkan sejak zaman Majapahit di tahun 1400-an.
Dan kita perlu membanggakan batik karena batik menjadi salah satu bagian kebudayaan tak benda yang tak ternilai yang sudah terdaftar di UNESCO dan akan menjadi suatu hal yang menurut saya momentum ketika kita punya apps, kita jadi bisa lebih mencintai, lebih memahami, lebih tahu apa sih arti batik, kenapa batik motifnya seperti ini, kenapa seperti itu. Dan buat generasi milenial ini akan menjadi bridging gitu loh. Generasi milenial akan tahu apa yang terjadi di belakang karena kebanyakan generasi milenial kan sedikit lupakan atau bahkan lupakan budaya. Mudah-mudahan teman seperti ini itu kan bisa bermanfaat buat bangsa, buat generasi milenial, dan buat Indonesia dan Merah Putih. Itu yang bisa saya sampaikan dari webinar di hari pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Apabila nanti ada hal yang diskusikan, bisa kita saling diskusi bersama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Khairul Anam atas penjelasannya. Dan sedikit saja menyimpulkan dari Mas Anam bahwa ya kita ada di hari pertama ada 5 webinar yang dimana masing-masing webinar memiliki topik yang berbeda. Yang pertama adalah mengenai topik ekonomi, kedua mengenai public sektor, ketiga agrikultur, yang keempat adalah edukasi, dan yang kelima adalah seni dan budaya. Itu adalah kelima topik webinar kita, dan masing-masing webinar dihadiri oleh pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya. Dan kita di webinar pertama yang seperti kita ketahui, kita dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi, Bapak Bambang PS Brojonegoro. Dan kita lanjutkan saja kepada narasumber yang kedua, yaitu Mas Muhammad Fajar Haki Ismaya, selaku koordinator PPIDK Amerop, dan juga beliau sebagai PPI Turki yang mana mengambil S2 di Turki, Kocaeli. Baiklah, langsung saja kepada Mas Muhammad Fajar Haki Ismaya, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami banggakan, rekan-rekan media, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami sangat mengapresiasi. Saya atas nama pelajar Indonesia di kawasan benua Amerika Eropa mengucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga ini bisa menjadi kerjasama yang berlanjut setelah ini. Mbak Fira dari RRI, Mas Syariful Alam, Mas Sunarno, Mas Heri, Mbak Desi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Haki Ismaya, aslinya mah dari Parung Bogor ya, cuma sekarang sedang studi Master of International Relations dengan beasiswa pemerintah Turki di Kocaeli University di Turki, dan sekarang diberikan amanah sebagai koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia kawasan Amerika Eropa. Sekedar memberitahukan bahwa Simposium Amerika Eropa adalah hajatan besar untuk 27 PPI negara di kawasan Amerika Eropa. Jadi rekan-rekan media, organisasi PPI ini kita punya yang disebut dengan PPI Dunia, yang dia menaungi 57 PPI negara yang terbentang dari Timur Tengah Afrika, Asia Oseania, sampai ke Amerika Eropa, kawasan yang kebetulan saya pimpin sekarang. Terbanyak ya ada di kawasan Amerika Eropa dengan jumlah 27, dan insya Allah tahun ini akan bertambah 2 sehingga 29. Sekali lagi bahwa 27 PPI negara ini yang saya pimpin, kita bersama-sama dengan panitia saya, tim kajian saya, ad hoc Pemira, dan tim lain-lain, menggelar hajatan yang disebut dengan Simposium Amerika Eropa yang tadi sedikit banyak sudah dijelaskan oleh koordinator pelaksana, Mas Khairul Anam, yang juga ketua PPI Ceko, yang juga disampaikan oleh
kepala PR kita, Mas Fauzul, bahwa di dalamnya terdapat 2 agenda besar. Yang pertama adalah simposium, yaitu adalah kumpulan pemateri ya, yang dimana kita di sana para pelajar dari mulai tingkat bachelor degree atau S1, S2, S3 sampai postdoktoral. Mereka adalah semua anggota PPI. Kita berdiskusi di situ, para pelajar terbaik kita yang ada di benua biru ini gitu ya, dengan para narasumber dari Indonesia, dari Turki juga ada dan lain-lain, untuk bersama-sama memberikan masukannya, khususnya kepada tanah air yang pada tahun ini tadi Mas Anam sudah sebutkan temanya adalah Sustainable Development Goal, Contributing the Blueprint for Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 untuk tanah air. Jadi bagaimana kita memberikan saran, masukan, evaluasi untuk Indonesia agar bisa mempercepat Industrial Revolution, revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 yang rekan-rekan tahu dikembangkan oleh Jepang ya. Sama-sama tolak ukur kemajuan yang ada di sebuah negara dalam pembangunan, meliputi teknologi, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Nah, apa yang sudah kita rumuskan bersama para narasumber dan tim ahli dari kumpulan pelajar terbaik di Amerika Eropa tergabung dalam tim kajian saya ini, atau tim kajian Simposium Amerika Eropa, akan menelurkan sebuah rekomendasi yang disebut dengan rekomendasi Istanbul. Itu akan kami serahkan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait sebagai bentuk kontribusi nyata kami. Pemikiran-pemikiran para kaum-kaum intelektual yang merupakan diaspora tanah air yang ada di kawasan Amerika Eropa gitu ya. Jadi tidak hanya pemikiran saya, tidak hanya pemikiran Mas Anam, tidak hanya pemikiran Mas Fauzul, tapi seluruh pelajar yang diwakili oleh tim kajian saya. Gitu ya. Kemudian yang harus saya mungkin bisa paparkan adalah mengenai agenda kedua setelah Simposium Amerika Eropa yang tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah agenda Kongres. Jadi rekan-rekan media sedikit berbagi bahwa pandemi COVID-19 membuat tamparan keras untuk seluruh kegiatan baik pemerintahan maupun organisasi seperti kami gitu ya, yang ada di luar negeri, diaspora pelajar kita di luar negeri. Tadinya rencana tuan rumah itu adalah di Istanbul secara fisik yang tadi disebutkan Mas Fauzul, yaitu di Istanbul Sabahattin Zaim University, dan rencana juga kami mengundang rekan-rekan media untuk ke sana, sampai kami buatkan paket untuk jalan-jalan ya. Tapi semoga tidak mengurangi dengan telekonferensi ini, karena kebetulan saya, Mas Fauzul ini masih di Turki ya, jadi semoga atmosfernya masih ke bawah bumi Ottoman, bumi Utsmani ya, Sultan Turki gitu ya. Dalam agenda Kongres yang harus saya jelaskan adalah bahwa dalam Simposium Amerika Eropa setelah selesai berbagai webinar, FGD yang secara online ini, juga dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban saya sebagai koordinator dan wakil koordinator saya Rido Indawan Utomo dari PPI Prancis, saya dari PPI Turki, dan tim kantor kawasan PPI DK Amerop. Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan koordinator dan wakil koordinator baru untuk memimpin pelajar se-Amerika Eropa ini, pelajar Indonesia se-Amerika Eropa. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan tuan rumah SAE tahun depan. Nah, calonnya ini ada 2. Antara Iberia itu adalah gabungan dari Portugal dan Spanyol, atau yang kedua adalah Simposium Amerika Eropa Baku ya. Dia adalah gabungan dari P3I Azerbaijan, PPI Turki, dan Permira Rusia. Jadi rekan-rekan media, luar biasanya tuan rumah ini seperti Piala Euro gitu ya, Piala Dunia gitu ya. Kalau kemarin rame Piala Eropa dan lain-lain, jadi tuan rumah saya ini selalu berputar. Dulu pernah di Amerika, pernah di Jerman, pernah di Rusia, dan tahun ini di Istanbul gitu. Terus akan berputar di antara negara-negara Amerika Eropa gitu ya. Jadi semoga di tahun yang akan datang
punya kesempatan kita bersama bertemu lagi gitu, dan kami bisa undang teman-teman ke tuan rumah. Jadi pada intinya saya luar biasa memutuskan kongres dan saya perhimpunan pelajar terbesar se-Amerika, perhimpunan pelajar Indonesia terbesar se-Amerika Eropa untuk menjadi online itu adalah sebuah keberanian bersama para perwakilan pelajar di Amerika Eropa. Karena kalau kita tahu misalnya berkaca dari Turki saja, bahwa proses penyelenggaraan Simposium Amerika Eropa itu sudah dimulai sejak Agustus 2019, rekan-rekan. Sudah melakukan pembagian tugas dan kontak berbagai profesional, dan kita sudah mulai berdiskusi dan lain-lain. Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi global. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2020, Kementerian Dalam Negeri Turki, di mana kami sebagai tuan rumah Simposium Amerika Eropa tahun ini, mengumumkan kebijakan larangan untuk beraktivitas di luar ruangan atau penerapan kebijakan physical distancing. Pada tanggal 23 Maret, ya, 2 hari setelahnya, 2020, pemerintah Turki melalui Kementerian Pendidikan mengumumkan kebijakan membatalkan seluruh kegiatan belajar mengajar di kelas dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi dan mengubah kegiatan belajar mengajar menjadi daring atau online. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2020, Presiden Turki Pak Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, mengumumkan kebijakan larangan perpindahan manusia antar kota dan provinsi serta larangan penerbangan domestik dan internasional. Kemudian pada tanggal 4 April 2020, Kepanitiaan Simposium Amerika Eropa atau saya dan kami juga ada conference, sebenarnya cuma kami batalkan karena pandemi ini, kami simplifikasi, yaitu ada ISASTEC, mengadakan rapat terbatas. Jadi kita segera setelah Pak Erdogan, dari 27 Maret, hanya jelang tidak kurang dari 2 minggu itu ya, di 4 April kita rapat terbatas untuk merespon pandemi COVID-19 ini, apalagi setelah Pak Erdogan mengumumkan larangan penerbangan yang itu akan mengganggu aktivitas simposium, karena peserta kami ada dari 27 PPI negara, terbentang dari Inggris, Eropa Tengah, Turki, Azerbaijan, Rusia, sampai ke Amerika, Kanada, bahkan Kuba. Total ada 27 negara. Diputuskan bahwa pada kita sepakat bahwa Simposium Amerika Eropa termasuk Kongres PPIDK Amerop dilakukan secara daring, dan kita bawa untuk rapat ketua-ketua PPI 27 PPI negara se-Amerika Eropa, dan pada 11 April kita sepakat untuk dibawa ke daring, dan akhirnya demi kebaikan dan keamanan seluruh panitia, peserta, pembicara, termasuk rekan-rekan media semua yang sangat kami hormati, dan mengikuti kebijakan pemerintah Turki yang dipimpin oleh Pak Erdogan, maka kegiatan yang dipersiapkan sudah dengan matang dan melibatkan banyak pihak dengan berat hati, kami pivot atau kami ubah dari offline menjadi online. Gitu, kurang lebih. Satu hal yang bisa saya apresiasi bahwa ini adalah niat kami adalah memberikan inspirasi kepada khususnya rekan-rekan yang ada di Indonesia, bahwa organisasi pelajar Amerika Eropa tidak kalah dengan pandemi COVID-19. Dan kita menyesuaikan kondisi new normal, yang kalau kata para ahli kemarin, kalau kata Pak Dubes saya mengutip, new normal adalah kondisi kita yang tidak pernah akan normal lagi. Makanya ada new-nya gitu ya. Artinya kami tetap menyesuaikan itu, kami tidak mengeluh. Bagaimana bahtera organisasi pelajar terbesar yang beranggotaan 31.500 pelajar se-Amerika Eropa, pelajar Indonesia kita se-Amerika Eropa, dapat tetap berlangsung, dapat tetap memberikan kontribusi khususnya untuk tanah air, sehingga kebermanfaatan kami tetap terus terjaga. Dan satu hal juga yang perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini saya, koordinator PPIDK Amerop, Muhammad Fajar Haki Ismaya, asal PPI Turki, dan Ridho Indawan Utomo, wakil koordinator PPIDK Amerika Eropa, asal PPI Prancis, mengusung kabinet kekeluargaan dan semakin berperan, yang kami singkat dengan visi Kasmaran. Ya, tujuan kami adalah
menyatukan ke 27 PPI negara dengan bukan bahasa intelektual saja, bukan bahasa pergerakan saja, tapi bahasa yang bisa diterima oleh semua orang, yaitu adalah bahasa cinta ya. Dan alhamdulillah hari ini berkat juga bantuan Mas Khairul Anam, Mas Fauzul, bahasa kasmaran bisa sampai alhamdulillah mengkompakkan kita menyelenggarakan saya meskipun secara online semua disiplin rekan-rekan media. Bahkan kemarin itu ada cerita menarik ketika sedang kongres kita itu ada yang minta izin padahal izinnya adalah karena dia lagi masak terus gosong gitu ya. Ada Mbak Puspa, Ika Puspa, dia adalah ketua PPI Portugal yang juga seorang istri, mahasiswi PhD yang punya suami dan yang ada keluarga gitu ya. Beliau sampai minta izin buat kongres sambil masak, segitunya. Wah, dan macam-macam pokoknya cerita kita. Karena perlu diketahui bahwa ketua PPI negara itu banyak mahasiswa-mahasiswa S3 ya. Ada juga S2 dan S1, macam-macam. Tapi semua bersatu padu demi kontribusi untuk tanah air, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kita tetap disiplin meskipun online gitu ya, sampai selesai kemarin untuk hari kedua. Dan mohon doanya bahwa hari ini di hari ketiga kita bisa lancar semuanya dan bisa memberikan yang maksimal untuk tanah air. Mungkin mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kepala PR kami, Fauzul. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Muhammad Fajar Haki Ismaya, selaku Koordinator PPIDK Amerop. Dan sedikit juga menyimpulkan ya begitulah sekiranya kejadian atau acara kami yang berlangsung dari persiapan hingga tadi pada hari kedua. Dan juga sudah disampaikan juga oleh Mas Fajar Akismaya bahwa acara kami dibuka juga oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, yaitu Bapak Dr. Alu Muhammad Iqbal, yang juga beliau mengapresiasi kami selaku pelajar se-Amerika Eropa yang bersikukuh untuk melaksanakan acara ini dan menyelenggarakan acara ini sehingga acara ini terlaksana secara online atau daring di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Seperti itu kira-kira. Dan juga mungkin sekian untuk dari penjelasan kedua narasumber kita dan presentasi terhadap tentang acara Simposium Amerika Eropa ini. Dan selanjutnya kita melanjutkan ke sesi tanya dan jawab. Nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa memberikan pertanyaan masing-masing kepada kedua narasumber kita. Oke, baiklah. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, untuk yang ingin bertanya bisa meraise hand atau menyalakan mic langsung berbicara juga tidak apa-apa. Ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Mungkin mengenai keberlangsungan acaranya atau persiapan atau bagaimana apresiasi dari Bapak Dubes atau dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan, atau mengenai kondisi kita di Turki atau juga di Ceko. Nah, kita juga hadir di sini Ketua PP Ceko. Mas, nanya Mas dikit Mas. Oke, ya. Silakan Mas. Mas, ini kan di tengah pandemi ini kan tadi kan dijelaskan oleh Mas Fajar ya. Terkait dengan kongres yang berbeda ya dengan tidak mengumpulkan banyak orang, apalagi ada kebijakan-kebijakan dari 27 negara PP ini kan sulit untuk kumpul dan pasti online kan dengan kongres ini. Sebenarnya dengan kongres online ini untuk menyatukan pemilihan
ketua PPI Amerika Eropa itu gimana caranya untuk suara dan sebagainya? Bedanya apa sebenarnya untuk kongres yang di pandemi dan yang lainnya? Itu aja sih mungkin. Oke, mungkin Mas Fajar Haki Ismail mau menjawab. Ya, izin Mas Fauzul, Mas Anam untuk menjawab. Nanti kalau kurang boleh ditambahin sama teman-teman berdua. Jadi menarik memang, Mas, bahwa implikasi perubahan dari offline ke online, apalagi kita menjaga marwah demokrasi gitu ya, karena kan kita adalah organisasi besar gitu ya, ada di Amerika Eropa aja kita ada 37.000 anggota gitu ya. Ada organisasi di Indonesia yang sebanyak itu, saya rasa ada banyak juga, tapi kami termasuk yang terbesar juga gitu ya. Nah itu adalah sulit untuk menjaring suara. Tapi berkat pengetahuan teman-teman pelajar di Amerika Eropa ini, karena banyak juga anak-anak IT di PhD ya, S3 IT dan seterusnya, kita menggunakan platform Zoom, Mas Syariful gitu. Jadi di platform Zoom itu untuk pemilihan, pertama mekanismenya adalah nanti kita akan mengadakan musyawarah ya, dengan mekanisme sebenarnya sederhana ya. Untuk yang musyawarah ini unmute, kemudian sebutkan poinnya, jadi kita ada point of privilege, point of apa dan sebagainya, nanti pimpinan sidang yang akan memilih. Namun jika deadlock, maka kita akan melakukan anonymous vote. Nah, anonymous vote ini adalah fasilitas dari Zoom Premium, bahwa nanti kita bisa polling gitu ya, tapi tanpa ketahuan dari para peserta lainnya. Nah, itu adalah hal menarik yang mungkin perlu dipelajari juga oleh rekan-rekan pelajar khususnya di Indonesia ya, yang atau rekan-rekan aktivis pendidikan kalau mau ada kongres atau pemilihan. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana karena alhamdulillah tahun ini sebuah prestasi ya. Tahun kemarin tidak sampai kan kita total 27 PPI negara. Tahun ini untuk online kita sampai 26 hadir gitu ya. Itu bukan artinya semata-mata karena online jadi 26 mudah gitu ya, enggak juga gitu. Karena luar biasanya ada PPI Kuba. Yang di Kuba itu, Mas Mbak sekalian, itu internet untuk mobile data aja baru masuk kemarin-kemarin. Jadi di sana itu sama daerah sosial itu di public space. Kemarin teman kita yang di Kuba itu harus denteng-denteng HP di taman gitu. Sampai pas mau lowbat itu izin HP saya lowbat karena ini di Kuba beda sama teman-teman semua gitu. Di dalam ruangan kami gitu. Itu luar biasanya gitu. Sedikit cerita gitu. Tapi intinya begitu. Nah, untuk teman-teman bahwa satu PPI yang tidak bisa hadir, nah ini kita sediakan mekanisme mengirim surat mandat namanya, sama surat suara ya. Itu bisa di email ke ke kita punya yang namanya presidium sidang yang sudah terpilih, Dewan Presidium. Jadi untuk yang tidak bisa hadir kita kasih waktu mekanisme sampai maksimal berapa waktu sebelum pemilihan dimulai, mereka bisa berkirim email. Yang kami pastikan adalah kami ingin memberikan contoh bahwa penjagaan suara, hak suara dalam kongres pemilihan khususnya itu tetap terjaga. Itu aja dari saya, Mas Syariful. Mungkin boleh kalau mau ditambahin Mas Anam sama Mas Fauzul. Oke. Silakan untuk Mas Anam kalau ingin menambahkan. Saya rasa semua sudah dijelaskan sama Mas Haki ya. Mungkin sedikit saya tambahkan, saking mungkin nanti kongres ini panjang ya. Kemarin aja kita bicara tatip itu yang seharusnya jadwalnya hanya 2 jam kalau nggak salah. Itu sampai hampir 5 jam itu, nggak kelar-kelar. Jadi memang meskipun ini dilakukan secara online, tapi tidak mengurangi marwah demokrasi itu sendiri, karena teman-teman saling berpendapat, saling menggunakan kesempatannya untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, tidak sampai ribut-ribut seperti kongres yang fisik mungkin ya, atau terjadi di mana-mana, karena alhamdulillah teman-teman ini menjaga etika komunikasi yang baik, saya lihat. Dan mungkin sedikit informasi, nanti malam ini kita mulai kongres itu jam 9 ya. 9 itu mulai kongres, karena saya tambahkan ada 2 calon anggota PPIN negara yang baru akan
nanti bergabung. Jadi untuk informasi rekan-rekan media, kita ada 27 negara. Nanti akan ada 2 negara yaitu Rumania dan Lituania. Nah, itu nanti akan presentasi apakah diterima atau tidak sebagai anggota baru. Kalau diterima, maka tahun depan PPDK Merop ada 29 negara. Artinya apa? Artinya Indonesia, mahasiswa Indonesia kuliah di Amerika Eropa itu di 29 negara. Seperti itu. Dan untuk informasi tambahan juga, bisa jadi nanti malam ini jam 9 malam waktu Indonesia mulai kongresnya, baru selesai jam Senin besok jam 5 pagi. Ini saking pengen nunjukin kalau istilah zaman sekarang bukan demokrasi kaleng-kalengan. Mas Anam, kita benar-benar mungkin bisa belajar ditambahin berdemokrasi. fakta menarik bahwa kita kebagi berapa jam waktu. Iya, ya itu tadi, kita itu ada 3 zona waktu. Karena apa? Karena ada mahasiswa juga yang di Indonesia, ada mahasiswa yang di Eropa waktu CES ya, Central European Summer Time, lalu ada juga waktu Amerika. Jadi kalau misalnya kita mulai sekarang, teman-teman Amerika mungkin shift-shiftan, jadi kayak benar-benar kerja gitu loh. Karena harus quorum gitu. Quorum itu 15 negara. Kalau misalnya nggak quorum 15 negara, itu bisa deadlock. Tadi malam aja untuk menentukan istilah quorum saja itu butuh 1 jam. Ini mau quorumnya mau kayak gimana gitu loh ya, kita saling berpendapat. Jadi mudah-mudahan saya sih berharap pembelajaran demokrasi ini akan terbawa nanti ketika kita kembali ke Indonesia, sehingga kelak kita juga bisa memberikan input policy buat pemerintah bagaimana mekanisme demokrasi yang menjadi best practice. Terima kasih itu. Silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Khairul Anam. Sebelumnya mohon maaf, tadi Mas Syariful Alam dari media mana Mas? Maaf, mic-nya bisa dinyalakan. Oke. RRI Mas. Oh ya, RRI, oke. Yang pusat pemberitaan. Oke. Baik, tadi dari Mas Syariful Alam dari RRI ya Mas? Iya. Oke. Sudah dari RRI ya? Iya. Syariful ya. Salam ya kerjasama buat juga. Salam buat Pak Widi sama Pak Sulaiman Yusuf ya. Biasa salam buat ya Pak Mas. Direktur. Hampir setiap hari kayaknya. Kawan baik saya Pak Direktur sama Pak Dirut, Pak Rohan. Iya, salam buat Pak Rohan, beliau ya. Iya. Salam. Siap. Baik, sudah terjawab Mas Syariful Alam? Ya, sudah cukup. Pertanyaannya, oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi datang dari Mbak Desi. Mungkin Mbak Desi bisa memperkenalkan diri dari media mana, dan juga bisa langsung menanyakan kepada narasumber kita. Oke, mungkin saya bacakan saja. Ini Mbak Desi dari channelmuslim.com. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah hambatan terbesar dari webinar yang diselenggarakan ini apa saja, gitu. Dan yang kedua adalah untuk peranan pemerintah sendiri, terutama KBRI di setiap negara terhadap kongres ini sejauh apa peranannya. Oke. Jadi ada dua pertanyaan dari Mbak Desi dari channelmuslim.com. Baik, siapa yang ingin menjawab? Mungkin. Oke, saya mungkin menjawab yang pertama saja. Nanti biar Mas Aki yang kedua karena terkait KBRI di Ankara. Oke, siap. Kalau hambatan ya, karena kita ini daring. Jadi salah satu bagian tersulitnya itu adalah mengumpulkan rekan-rekan. Karena mekanisme pertama 27 negara harus mengirimkan delegasi utama, 2 delegasi utama dan 2 delegasi tambahan. Jadi kalau seluruhnya merata itu 4 kali 27. Jadi ada sekitar 108 ya. 108 orang yang harus dikumpulkan dari 27 negara. Faktanya tidak seluruh negara bisa bergabung karena pertama
keterbatasan waktu atau aktivitas yang mungkin teman-teman berbentrokan dengan acara kuliah, acara yang lainnya. Sehingga ada bahkan negara yang hanya mengirimkan 1 delegasi, 2 delegasi. Ini memang salah satu hambatan tersulit di daring maupun di fisik. Karena event fisik pun juga akan mengalami kondisi yang sama. Hanya saja kalau daring ini kan bedanya kita cuma duduk kayak nggak ada apa-apa, nggak ada yang ditawarkan gitu. Kalau fisik, orang mungkin akan lebih pengen datang, kayak ada opsi jalan-jalan kan di Istanbul, keliling kota gitu. Jadi orang jadi kayak lebih pengen gitu. Tapi di daring ini itu jadi masalah mengumpulkan orang. Tapi alhamdulillah teman-teman seperti diinformasikan Mas Haki, hanya ada 1 negara yang berhalangan hadir, jadi total 26 negara hadir. Jadi kita bisa mengatasi masalah itu. Lalu hambatan yang kedua adalah terkait bagaimana memplotting agenda menyesuaikan dengan jumlah delegasi yang ada. Jadi untuk informasi rekan-rekan media, saya sebagai koordinator pelaksana itu melakukan gladi itu sampai 3 kali. Pertama gladi panitia, lalu gladi kotor dan gladi bersih. Nah, selain tadi masalah juga di mengumpulkan rekan-rekan PPI, saya juga mengintegrasikan rekan-rekan panitia karena kita tidak bertemu secara fisik. Nah, ini juga menjadi kesulitan tersendiri. Bisa dibayangkan saya misalnya berada di Ceko, lalu rekan-rekan yang ada berada di Indonesia, berada di Turki, untuk mengepasin waktunya panitia. Tolong dong kita kumpul, saya mau tahu update-nya apa saja yang sudah dilakukan. Lalu ini juga Zoom, kita kemarin tuh hari kedua bahkan sampai menggunakan 5 Zoom yang berbeda. Gitu loh. Kita menggunakan Zoom PPDK Amerop, Zoom-nya dari teman-teman di UK, teman-teman di Jerman. Ini juga menjadi satu kendala juga buat kita. Jadi benar-benar mengintegrasikan teknologi dengan penyebaran demografi yang hampir di seluruh dunia gitu loh. Karena ada juga yang posisi Indonesia. Lalu kemudian kendala lainnya adalah mendistribusikan rekan-rekan kepada FGD yang sudah ada. Jadi ini juga jadi kendala karena tidak mudah kita menawarkan. Saya sebenarnya sudah menawarkan hampir seminggu sebelum, tolong rekan-rekan Anda mau ke FGD yang mana nih para delegasinya. Itu jawaban yang masuk baru 12 negara. Akhirnya kami panitia terpaksa, saya dibantu oleh Mas Alvin, Mas Awal, dan Mbak Salsabila dari Turki untuk mendistribusikan nih rekan-rekan. Kita sampai bikin 10 grup WA. Jadi hari pertama 5 grup WhatsApp, hari kedua 5 grup WhatsApp hanya untuk mendistribusikan orang-orang supaya rekan-rekan ini berada pada FGD seminar yang berbeda dan sebarannya merata sehingga diskusi juga berjalan menarik gitu. Karena nggak lucu juga kalau misalnya teman-teman hanya tertarik pada ekonomi saja atau pada public sector saja sehingga art and culture, agriculture dan lainnya kosong. Ini kan kami tidak mau seperti itu sehingga alhamdulillah kemarin kita buat merata, satu grup rata-rata 20 orang diikuti gitu. Itu sudah kita bisa selesaikan juga. Lalu kendala berikutnya karena ini online ya, itu bagaimana mengintegrasikan antara Zoom dengan YouTube. Karena ada lag sekitar 2 menit. Nah ini juga salah satu kendala gitu. Kapan kita mau mulai itu kemarin sampai nunggu. Ini kapan mulai, ini kapan belum ini. Ini juga jadi kendala gitu. Dan yang pada saat penutupan juga kok kayaknya masih live, kok kayaknya belum di off-kan. Ini salah satu kendala teknis yang kita temukan dan alhamdulillah itu bisa kita selesaikan. Ini juga menunjukkan kedewasaan dan kesiapan rekan-rekan panitia. Saya salut sekali lagi dalam forum kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat rekan panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan acara, menyiapkan segala macam, dan kredit luar biasa kepada PJ Amerop News, Mbak Tanti dari PPI Estonia. Beliau yang benar-benar ngelit teman-teman operator, teman-teman teknis, bagaimana Zoom tersedia dengan baik, link-nya tersedia dengan baik, lalu YouTube-nya juga berjalan dengan baik. Ini saya sekali lagi kerja dari rekan-rekan semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan beberapa kendala. Nanti Mas Haki bisa menambahkan, dan terkait bagaimana support KBRI Ankara, domainnya Mas Haki untuk melanjutkan. Silakan Mas Haki, dilanjutkan.
Terima kasih Mas Anam. Selanjutnya Mas Haki untuk menjawab pertanyaan kedua ya, terkait peran pemerintah terhadap acara kongres ini. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Desi pertanyaannya, Masya Allah ya. KBRI Ankara bahkan melalui Pak Dubes langsung, Pak Dr. lalu Muhammad Iqbal, Dubes termuda Indonesia yang ada di kedutaan di luar negeri sampai hari ini. Beliau sangat mensupport acara ini dari sejak tahun kemarin itu saya sudah menghadap beliau dan bahkan beliau menawarkan penggunaan Wisma Ankara sebagai tempat untuk simposium Amerika Eropa, jadi di ibu kota Turki. Istanbul sama Ankara kan sangat jauh ya. Kalau di sini di Wisma Ankara ini semua fasilitas disupport oleh KBRI gratis istilahnya gitu. Jadi luar biasa komunikasi kami pun terjaga dan KBRI selalu bertanya apa yang dibutuhkan, bahkan sampai kalau kami meminta surat rekomendasi gitu ya untuk visa. Jadi kan ada beberapa negara mungkin di Amerika Eropa yang butuh visa kalau ke Turki, itu bisa dikeluarkan gitu. Dan untuk izin kampus atau izin laboratorium mereka gitu kan. Sampai sejauh itu duta besar bersama KBRI mendukung kami gitu. Tapi kebetulan karena offline jadi kami disupportnya berbeda, tapi tetap disupport gitu. Apa yang bisa dibantu kita diberikan waktu khusus oleh Pak Dubes sendiri untuk langsung membuka, di mana beliau sangat sibuk. Hanya beda setengah jam mungkin dari acara kami itu sudah ada janjian dengan pengusaha Turki yang mitra strategis gitu ya untuk Indonesia, tapi masih menyempatkan untuk kami dan mengapresiasi juga beliau, Mbak Desi dan teman-teman, apa yang sudah teman-teman panitia lakukan di sini gitu ya, panitia PPI negara Amerika Eropa gitu ya, yang sudah dilakukan sehingga Amerop tetap bisa melakukan simposium Amerika Eropa. Kemudian mungkin support lainnya adalah berupa publikasi ya, karena kita tahu bahwa KBRI Ankara itu saya jujur luar biasa sekali karena dubesnya masih muda, jadi milenial sekali. Itu hits gitu ya di kalangan mungkin Eropa juga gitu ya, karena kemarin Mbak Najwa Shihab diundang lewat telekonferensi. Jadi mereka buat gerakan yang namanya, kalau saya nggak salah intinya adalah tetap enjoy selama COVID-19. Jadi memastikan kita yang ada di Turki dan juga untuk di luar negeri bahkan di Indonesia tetap happy gitu selama pandemi kemarin, nggak bisa kemana-mana. Mbak Najwa diundang, Mas Hanung diundang buat ngomongin soal film dan seterusnya, luar biasa gitu ya. Tapi intinya adalah mereka mengangkat publikasi simposium Amerika Eropa lewat sosial media dan channel-channel mereka. Itulah support yang diberikan oleh KBRI kurang lebih, Mbak Desi, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Haki. Dan kepada Mbak Desi, apa sudah menjawab pertanyaan? Oke, sedikit tambahan mungkin ya, dari Kedutaan Besar Ankara itu juga memberi supportnya juga karena begitu besar sampai KBRI Ankara ini menyiapkan wismanya dan merenovasi wismanya itu untuk acara kita, untuk acara SAE tahun ini. Nah, untuk menampung rekan-rekan yang datang dari luar negeri, dari seluruh negara Amerika Eropa untuk berkunjung ke KBRI Ankara. Namun karena kondisi COVID seperti ini, akhirnya dilaksanakan online, akhirnya tidak jadi gitu. Jadi, tapi itu adalah bentuk support yang besar dari KBRI Ankara untuk kami, dan itu juga menjadi motivasi juga untuk kita untuk terus maju untuk menyelenggarakan acara ini secara online. Baiklah, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Sumarno dari Harian Singgalang. Mau nanya kepada Mas Anam terkait COVID-19 di Indonesia sebagai sektor terdampak, mungkin ada harapan apa untuk berkontribusi untuk tanah air? Terima kasih. Oke. Waduh. Ini pertanyaannya akademis dan teknis ini. Memang kebetulan saya studinya kebijakan publik ya.
Oke. Saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya mengadakan webinar. Jadi saya sudah 2 kali terkait fighting COVID-19, yaitu pertama ketika saya memoderatori dan menyelenggarakan acara PPI Ceko bekerja sama dengan Universitas Indonesia, pada waktu itu dihadiri oleh Dekan FKM, Bu Sabarina, lalu Wakil Ketua MPR Pak Syarif Hasan, dan Dubes Indonesia untuk Republik Ceko, serta yang kedua dengan BEM UI. Kalau menurut saya, lesson learn yang bisa diambil dari pemerintah Ceko, karena untuk informasi rekan media semua, Ceko adalah negara kedua di Eropa yang melakukan unlockdown dan sudah bebas dari pandemi COVID-19 setelah Slovenia. Slovenia itu yang pertama, Ceko yang kedua. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari Ceko, Republik Ceko? Pertama adalah kesigapan. Nah, jadi kalau ini mau diabsorb sebagai policy di Indonesia, pertama kesigapan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Sebagai contoh, Ceko pertama kali kasus tanggal 1 Maret. Lalu itu 3 orang ya. Lalu tanggal 10 kita sudah shutdown. Jadi saya ingat hari Selasa, saya itu terakhir kuliah jam 2:30, saya masuk jam 1 waktu Ceko. Itu dosen saya, Profesor Martin Nicola, menyatakan kita kuliah nggak ya? Jadi kita kayak masih bingung gitu, karena sudah ditetapkan shutdown. Itu posisi masih 63 orang, 9 hari. Coba bisa dibayangkan fast responnya mereka. Nah, coba kita bandingkan dengan Indonesia misalnya. Ini saya menyampaikan ini sebagai comparative analysis yang bisa kita gunakan ya, sebagai metode studi. Fast respon di pemerintah Ceko itu sangat cepat. Itu satu. Kedua, pemerintah Ceko itu menerapkan satu pintu kebijakan. Jadi yang berbicara, yang menyampaikan pendapat, padahal Indonesia dan Ceko itu memiliki struktur tata kenegaraan yang sama, karena kita sama-sama republik. Indonesia adalah republik dan Ceko republik. Indonesia desentralisasi dan Ceko juga desentralisasi. Hanya saja kepala pemerintah daerah itu tidak lagi membuat satu kebijakan, karena kebijakannya tersentralisasi untuk posisi pandemi kemarin. Jadi tidak ada kebijakan. Kalau di Indonesia yang saya amati itu kan kayak PSBB ya. PSBB itu kan diserahkan seolah-olah tergantung pada proposal daerah-daerah mengajukan baru disetujui oleh Kemenkes. Nah, kalau di Ceko enggak. Semua kebijakan tersentralisasi, padahal ekonomi dan kebijakan lainnya desentralisasi. Nah, untuk ini mereka melakukan switch menjadi tersentralisasi. Dan ini menurut saya positif. Karena apa? Kita jadi bareng-bareng gitu loh. Jadi kalau mau lockdown bareng-bareng. Unlock bareng-bareng. Nah, keuntungannya adalah kita bisa memitigasi ini secara baik gitu loh. Nah, kalau di Indonesia misalnya, kita pakai analogi sederhana saja. Kalau satu lockdown, taruhlah udah berhasil, tiba-tiba unlock. Nah, sedangkan negara kabupaten tetangganya baru lockdown, baru unlock gitu loh. Nah, ini kan jadi kayak, ngeri juga gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dijadikan lesson learned dari pemerintah Ceko. Lalu yang keempat ya, mereka tuh menciptakan namanya smart quarantine. Smart quarantine. Nah, smart quarantine ini apa? Jadi mereka memberikan akses kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan tracking secara digital kepada seluruh masyarakatnya. Nah, ini menurut saya agak sulit dilakukan di Indonesia karena kita belum punya single database. Nah, kalau di pemerintah Ceko, begitu kita masuk, data kita sudah masuk ke imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga ketika kita misalnya melakukan transaksi dengan kartu kredit, kita akan terdetek ada di mana. Nah, kalau smart quarantine ini, pemerintah Ceko akan memberikan akses kepada Kementerian Kesehatan untuk men-tracking orang 5 hari ke belakang itu kemana saja. Mereka sudah kemana saja, udah ngapain aja, aktivitas ketemu siapa saja, itu akan terpantau dari CCTV, dari kartu kredit, dan dari yang lainnya. Ini kehebatan teknologi yang mereka lakukan. Nah, yang kelima menurut saya yang paling penting itu adalah kolaborasi dan komitmen dari pemerintah dan masyarakat. Dalam teori kebijakan publik, government itu adalah policy maker.
Dan masyarakat itu adalah policy implementation. Nah, kalau dua ini tidak berjalan dengan baik, seperti halnya roda motor gitu ya, saya rasa ini tidak akan bisa berjalan. Gitu. Jadi kalau roda motor ini kan harus balance. Kalau nggak balance, misalnya agak bengkok dikit saja, motornya nggak bisa jalan atau rasanya tidak enak gitu. Nah, ini yang perlu juga mungkin menjadi lesson dan bisa diterapkan di Indonesia. Kalau pemerintahnya punya kebijakan, misalnya, masyarakatnya ogah-ogahan untuk menjalankan, itu juga tidak berhasil. Pelajaran yang saya pelajari di Ceko, ketika pemerintah menerapkan kebijakan, masyarakatnya itu sangat patuh. Ketika diminta benar-benar karantina di dalam rumah, mereka mengkarantina diri mereka sendiri dan tidak melakukan aktivitas apapun di luar. Ketika sudah baru dibuka, mereka baru boleh keluar gitu. Kita Ceko itu sudah mulai unlock mulai 25 April dan benar-benar full aktivitas bisa keluar itu 17 Mei, lalu tanggal 2 Juni seluruh aktivitas sudah kembali normal. Hanya bedanya dengan di Indonesia, di Ceko itu tidak perlu pakai masker ketika di open space gitu loh. Ya, masker hanya digunakan di indoor ataupun di public transportation. Nah, kalau di Indonesia kan atau di banyak negara lain ketika di outdoor kita tetap harus pakai masker, tapi di Ceko tidak. Jadi kalau kita misalnya makan di restoran outdoor nggak usah pakai masker karena kebanyakan kita kan outdoor ya. Karena apalagi sekarang sedang summer, jadi masyarakat tuh lebih senang ada di luar, di taman segala macam itu tanpa perlu pakai masker gitu. Nah, hanya saja pemerintah masih menerapkan protokol new normal life di mana semua masyarakat yang harus datang ke Ceko itu harus self quarantine 14 hari, lalu border ini juga perlu dijaga. Nah, ini juga yang mungkin rekan-rekan media bisa menjadi isu menarik dan bisa dikaji juga bagaimana nanti Uni Eropa, Turki juga bagian dari Uni Eropa menghadapi pasca pandemik. Saya juga menunggu ini karena Jenewa belum menghasilkan produk. Bagaimana posisi border? Apakah borderless seperti sebelumnya? Atau akan ada kondisi-kondisi khusus gitu loh. Ini juga menarik ditunggu di Eropa. Apakah pemerintah di Eropa berani membuka border secara bebas? Atau misalnya akan dibatasi beberapa negara? Ini juga info buat rekan-rekan media dan rekan-rekan yang hadir di sini juga. Estonia, saya mendapatkan info dari Ketua PP Estonia, itu pemerintah sedang mengkaji untuk tidak memberikan visa kepada mahasiswa di luar Uni Eropa. Nah, ini menjadi isu yang menarik juga dan agak berbahaya juga sih sebenarnya. Dan kalau saya pribadi berharap tetap borderless dengan beberapa protokol kesehatan karena tidak menarik Eropa itu menjadi negara sendiri-sendiri karena Eropa sudah terbiasa tanpa sekat gitu loh. Dan ekonomi Eropa itu dibangun dari borderless itu gitu loh. Negara, masyarakatnya antar negara itu saling berpindah wisatawan, distribusi produksi dan segala macam. Kalau ini tiba-tiba dirubah dan saling negara mengunci, ini sangat bahaya sekali karena sebelum pandemi COVID-19 itu sendiri, Eropa sudah dihantui resesi ekonomi 2020. Jerman sudah menghadapi Italia. Nah, ditambah dengan pandemik. Kalau borderless ini agak menjadi solusi gitu, tapi dengan protokol. Tapi kalau semua saling menjaga, saling mengunci diri, ini agak bahaya juga. Gitu. Itu sih mungkin sedikit saya cerita pembelajaran yang bisa kita ambil dari pemerintah Ceko yang mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga bisa menerapkan itu. Jadi kombinasi antara kemauan dan ketaatan masyarakat serta ketegasan dan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan yang jelas dan konkret. Jadi bukan kebijakan yang apa nih kita harus ngapain, kita nunggu bentar. Kalau mereka enggak, mereka jelas, timeline-nya jelas di Ceko. Jadi tanggal sekian sampai sekian ini boleh buka, tambah sekian sampai sekian. Dan itu masyarakat tahu dan transparan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Anam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Heri Effendi dan juga dari Indah Channel Muslim. Mas Heri Effendi dari Warta Kota ya. Jadi ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah kapan kongresnya digelar dan sudah berapa kali gelaran kongres?
Yang kedua, campaign apa yang digaungkan dalam Kongres dan output-nya apa. Yang ketiga adalah dari Mbak Indah, itu Perhimpunan Pelajar Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Terkait dengan kondisi Indonesia saat ini, baik dari segi ekonomi dan politik, adakah program strategis yang bakal dirancang oleh SAE sebagai rekomendasi untuk pemerintah Indonesia? Nah, ini bisa dijawab sekaligus mungkin untuk Mas Fajar Haki Ismaya, ketiga pertanyaan ini. Ya, silakan kepada Mas Haki. Iya, mungkin untuk campaign nanti Mas Anam yang menjelaskan ya, selaku koordinator pelaksana. Halo Mas Heri, terima kasih pertanyaannya. Kapan kongresnya digelar dan sudah berapa kali gelaran kongres ya? Kongres pertama digelar tahun 2013 dan itu di Istanbul juga, Mas Heri. Jadi ini kita adalah tuan rumah kedua. Kongres pertama PPIDK Amerop 2013 di Istanbul di Turki. Kemudian dilanjutkan di Rusia, di Moskow, SAE kedua. SAE ketiga dilanjutkan di Rijswijk, itu di Belanda. SAE keempat dilanjutkan di Amerika Serikat, di Washington DC. SAE kelima dilanjutkan di Jerman, di Hannover. SAE keenam di Barcelona, tahun 2019 ya, 19 tahun kemarin. Dan tahun ini di Istanbul, kembali ke tuan rumah pertama. Gitu. Mungkin bisa saya berikan linknya nanti habis ini lewat ke Mas Fauzul aja ya Mas. Maksudnya supaya nanti Mas Heri bisa ini juga bisa jadi reminder. Nah kemudian Perhimpunan Pelajar Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia terkait kondisi Indonesia saat ini, baik dari ekonomi politik. Program strategis yang dirancang SAE. Jadi sejauh ini kami arahnya bukan di program strategis, tapi lebih kepada ingin menunjukkan bukti konkret bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, termasuk PPI yang ada di luar negeri di Amerika Eropa ini, harus menunjukkan inspirasi kepada dunia ya, bahwa kita nggak kalah terhadap COVID-19, termasuk menjalankan roda organisasi. Dan sebenarnya Mbak, mungkin kalau untuk program strategis ini bukan dirancang oleh SAE, tapi kita ada program lain yang namanya Ngegabut, ngobrol bareng tokoh. Nah, nama programnya tuh lucu, tapi jangan salah, yang hadir itu Menteri Desa, Pak Halim, Menaker, Bu Fauzia, Pak Sandi Uno, Mbak Yeni. Nah, itu adalah program yang digagas oleh Mas Anam, karena Mas Anam selain koor pelaksana beliau juga adalah kepala departemen ada namanya PPN and Amerop Support yang melakukan program Ngegabut itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Anam. Silakan Mas, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang nomor 2 sama yang tadi dari Mbak Indah. Terima kasih pertanyaannya Mbak Indah, Mas Heri. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Anam. Silakan Mas Anam. Iya, baik. Saya menambahkan tadi terkait Mas Haki, memang program Ngegabut ini kita terinspirasi untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang benar-benar menerapkan physical distancing, social distancing. Pada saat itu saya berpikir kita di rumah, kita di kamar lah misalnya ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi PP ini kan akademis gitu loh. Kita punya jiwa untuk menyumbangkan pikiran dan kepada Indonesia. Di situ saya berpikir, kenapa nggak kita coba buat acara yang secara online dan mendatangkan para narasumber yang memang top leader dan policy maker di Indonesia. Yang alhamdulillah pada saat itu terjadi 5 acara, dan saya tambahkan dari yang Mas Haki notice tadi, ada juga dari Ketua BPK RI, yaitu Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, CFSA, yang juga hadir pada saat itu. Dan diskusinya itu, saya sudah confirm ke Mas Haki juga, itu adalah diskusi webinar terbesar mungkin ya dalam sejarah PPI dunia, karena tidak hanya
seperti ngegabut sebelumnya menghadirkan negara-negara di kawasan PPI, tapi pada saat itu saya menghadirkan ketua atau koor PPI Dunia, koor PPI Tim Tengka, koor PPI Asia, dan pejabat di Bapelha PPI Dunia, Sekum, Bendahara, dan juga ketua PPI BK, serta rekan-rekan di PPI Eropa. Itu kita feel free waktu itu diskusinya. Mas Aki juga ikut kok waktu itu. Bahkan kita tidak hanya bertanya tentang apa peran BPK terhadap pemeriksaan COVID pada saat itu, bahkan teman-teman sempat nanya masalah apa ya waktu itu, masalah Jiwasraya. Saya ingat Pak Koor itu nanya Jiwasraya, lalu nanya tentang bagaimana perkembangan masalah waktu itu DKI dengan Kemenkyu terkait dana alokasinya gitu loh, yang harusnya pada saat itu dicairkan. Itu sempat kita tanyakan. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya peduli terhadap kondisi-kondisi di Indonesia, dan itu salah satu bentuk kepedulian kita dengan mengundang para pejabat tinggi untuk nantinya akhirnya akan kita buatkan dalam satu kajian, yang kajian ini akan kita serahkan kepada pemerintah sebagai masukan kita. Dan mungkin nanti kajian ini juga akan kami share juga ke rekan-rekan kepada media sebagai output dan press release kita juga. Nah, saya juga ingin ini menyampaikan jawaban yang secara bersama mungkin ya, terkait pertanyaan dalam Kongres apa outputnya, dan kemudian program strategi yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah. Nah, ini saya gabung saja jawabannya karena sebenarnya substansi pertanyaannya sama. Kongres atau simposium kita berjudul pengaruh digitalisasi pada sektor publik di Indonesia dan pada beberapa bidang ekonomi, pendidikan, art and culture, agriculture, serta public sector, di mana rekomendasi nanti saya izin Mas Aki ya, mungkin rekomendasi juga bisa ya di-share ke media ya. Ya, bisa juga di-share ke media ya. Tentu. Rekomendasi. Tentu Selain sekali. kita serahkan Dan media-media kepada pertama yang kami akan share, Mas Anam, mohon Mas Fauzul, media pertama adalah media yang hadir di sini. Kita eksklusif. Jadi nanti ini bisa jadiin bahan buat rekan-rekan media. Jadi pokok-pokok pikiran yang akan kita sampaikan itu pertama, bagaimana pemerintah meningkatkan public service. Jadi menuju setara dengan industri 4.0, revolusi industri 4.0, sehingga blockchain, 3D printing, machine learning, serta artificial intelligence itu menjadi hal yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Lalu kemudian yang pokok lagi ini dia, sinkronisasi berbagai data ya, data lintas lembaga. Ini perlu agar pemerintah mensinkronkan sehingga kelak public service akan lebih baik gitu ya. Lalu kemudian rekomendasi kita terkait penjaminan keamanan dan aspek legal penggunaan data pribadi. Karena kita sering temui seperti sekarang kebijakan fintech gitu ya. Data-data ini kan rentan untuk bocor, dan mungkin OJK sudah melakukan pengawasan, tapi kita melihat masih banyak sekali oknum yang memanfaatkan ini, dan harapan kami ke depan bagaimana ini bisa diterapkan secara baik sehingga kami sebagai konsumen merasa aman ketika misalnya melakukan transaksi digital, finansial digital dengan fintech dan sejenisnya, tanpa perlu khawatir data kami akan terekspos dan sebagainya. Lalu kami juga mendorong sistem regulasi yang ramah inovasi dan berkeadilan, transparansi, partisipasi, dan mewujudkan akuntabilitas, serta salah satu yang penting juga akses internet ya, mewujudkan perluasan akses internet dan literasi digital, di mana ini rekomendasi yang kita berikan itu salah satunya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui desa berbasis digital, di mana ini menjadi salah satu program dari Kementerian Desa. Lalu juga kepada Kementerian Kominfo, jadi melalui Desa Smart yang dikembangkan oleh Kominfo, serta
palaparing milik Bakti, BLU-nya Kominfo. Ini kita dorong pemerintah supaya meningkatkan lagi anggaran internet sehingga occupation dari penyebaran internet itu bisa 100% dan BTS 4G itu bisa tersebar merata di Indonesia sehingga digitalisasi kelak bisa terdistribusi secara merata tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga dinikmati saudara-saudara kita di Papua, di Sulawesi, di NTT, di Sumatera dan di seluruh pelosok negeri yang tidak hanya di daerah maju, tapi juga di 3 daerah yang kita harapkan itu difokuskan oleh pemerintah, yaitu daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah terluar. Itu overview dari rekomendasi kita. Kita akan sampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah, stakeholder, tidak hanya kepada Kementerian Desa ataupun Kementerian Kominfo yang saya notice tadi, juga kepada OJK, kepada Kemenkyu, kepada Bappenas, sesuai dengan jenis rekomendasi yang memang acceptable oleh masing-masing kementerian lembaga terkait dan sesuai dengan kewenangannya. Terima kasih, itu jawaban saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita kali ini, Mas Anam dan Mas Zaki. Baiklah, karena sudah cukup lama kita melakukan konferensi dan sebentar lagi kita akan bersiap-siap untuk melanjutkan kepada agenda kita di hari ketiga, yaitu di rapat internal oleh PPIDK Amerop. Baiklah, untuk kepada para rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih banyak sudah menghadiri telekonferensi kami. Dan untuk press release akan saya sebarkan melalui WhatsApp. Setelah ini akan saya berikan. Dan hasil rekaman Zoom kali ini akan di-upload di YouTube. Insya Allah akan di-upload di YouTube PPIDK Amerop. Ya, tulisannya PPIDK Amerop. Nah, nanti bisa dicek di sana untuk meninjau kembali hasil dari Zoom telekonferensi kali ini. Baiklah, mungkin cukup kita selesaikan sampai di sini untuk telekonferensi kita, telekonferensi Simposium Amerika Eropa Istanbul Daring 2020. Terima kasih kepada Mas Hoirul Anam dan juga Mas... Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada para media, Mas Fauzul waktunya, Mas Haki, kepada Mas Sariful Alam, Mbak Desi, Mas Sunarno, Mbak Fira, Mbak Indah, dan rekan-rekan semua yang hadir. Salam kepada pimpinan RRI dari saya, kepada Pak Rohan, Pak Sulaiman Yusuf. Saya barusan sudah foto, saya WA ke beliau nih. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih, mohon doa mudah-mudahan acara kami hari ini terakhir bisa berjalan lancar. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga, Zul, mau ngucapin terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir. Tadi sudah saya sebut namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan semoga kerjasama dengan Amerika Eropa tidak selesai di sini, bisa berlanjut gitu. Silakan kalau mau ada peliputan dan lain-lain. Nanti kalau Ceko saya akan arahkan ke Pak Ketua nih. Kalau Turki misalnya live Istanbul, saya bisa ke ketuanya atau ke Mas Fauzul. Itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi atas dukungannya. Ya, Mas Fajar. Baiklah, sekian telekonferensi kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas kehadirannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.